Ada 9,4 juta penduduk Indonesia kelas menengah turun kelas jadi kelas bawah. Waduh, jadi 9,4 juta yang terklasifikasi kelas menengah jadi turun kelas sekarang. Turun kelas ekonomi. Yes. Ini dari 2019 ke 2024. Berarti dalam waktu 5 tahun ada 9 juta orang dari kelas menengah turun jadi kelas bawah. Gila, gimana Bu Sri? Tapi mungkin kasih konteks sedikit ya. Iya. Gimana? Klasifikasinya. Ya, klasifikasinya ya. Ini kalau misalkan based on data, tapi ini disclaimer dulu ya. Kita cari-cari data pastinya dari total kekayaan, tapi nggak dapatnya di US. Tapi kita adjust ke Indo gitu ya. Nah, di sini penduduk miskin itu katanya nih ya. Ini berdasarkan total kekayaannya itu di bawah 150 juta. Total aset nih. Kelas bawah, sorry bukan miskin, kelas bawah ya. Ini total aset nih, mau liquid, mau valuasi company, mau handphone, mau apapun lah di total ya. Itu termasuk mobil, kelas bawah. Jadi hitungannya di bawah 150. Di bawah 150 juta. Betul ya tadi ya. Berarti gue waktu lulus kuliah kelas bawah ya. Kelas bawah, kita kelas bawah Pak. Berarti waktu dapat 100 juta pertama gue pun gue kelas bawah tuh. Masih kelas bawah karena 150. 150 juta. Itu berapa tahun yang lalu ya, 2015. Ya, kecuali lo pakai jam tangan 100 juta jadi 200. Jadi langsung kelas menengah. Nah, terus selanjutnya kelas menengah itu dari 150 juta kekayaannya sampai 1,5 miliar. Gitu. Itu kelas menengah. Nah, yang kita akan omongin kelas ini. Kelas menengah. Berarti waktu gue umur berapa? 25-an. Ya, gitu. Ya. Nah, setelah itu ada namanya penduduk kelas menengah ke atas. Itu antara 1,5 miliar sampai 16 miliar rupiah. Itu disebut menengah ke atas. Itu menengah ke atas. Di Indo mah harusnya udah atas itu, Pak. Mungkin itu atas. Nah, tapi ada namanya HNWI kan. Itu di atas 16 juta miliar. Dolar ya. Ya, setelah itu yang di atas 450 miliar itu namanya ultra HNWI. Berarti ini pengklasifikan benar-benar tergantung dolar ya? Iya. Kalau HNWI tahun dulu waktu rupiahnya kuat banget, berarti cuma 89 miliar. Iya benar, tergantung dolar. Tergantung kurs ya. Karena ini data juga diambil dari US ya, dari US kan, benar ya. Ya, berarti ini nggak saklek Indo kayak gini ya. Mungkin diambil segitu karena US juga tingkat penghasilannya berapa kali lipat daripada kita salary rate-nya. Iya, betul. Karena kelas menengah ini yang tadi gue bilang ya, dari punya kekayaan 150 juta sampai 1,5 miliar. Itu bisa aja mobilnya 900 juta tuh. Bisa banget. Bisa. Bisa banget. Atau mobil 1,2 M, 300 jutanya cash, hutang. Kan termasuk kan liability. Punya followers kan. Ngaco. Jokes. Nah, tapi gue mau jelasin dulu nih, kelas menengah tuh banyak orang bilang ini kelas yang nanggung. Kelas sosial paling sengsara karena nggak terlalu miskin terima bantuan dari pemerintah, tapi juga nggak terlalu kaya untuk nikmatin hidup. Nah, biasanya ini kelas menengah itu jumlahnya paling banyak teh. Ya biasanya transisi gendut, ya, gitu ya paling banyak karena ada di tengah-tengah. Antara lu berhasil naik atau lu turun lagi. Ya biasanya. Kalau di tengah biasa dipotongin regulasi. Nah ini yang abis ini gue mau bahas. Iya. Jadi ya di sini ada data ya, dibilang nih kelas menengah tuh jadi sasaran empuk, target korban penipuan, investasi bodong, judi online, familiar ya. Iya. Terus pinjol, ya kan. Iya. Terus nikmatin sekarang bayar nanti atau AKA pay later. Nah ini jadi target empuk gitu. Dan apalagi gaji pas-pasan dipotong PPH, BPJS, Tapera mungkin. Nah ini jadi memang kelas menengah ini jadi di quote unquote gitu ya. Jadi kelas paling sengsara katanya, yang memang rawan banget buat turun. Iya sih. Tapi kalau ngomongin secara psikologinya memang ini kelas yang paling rawan sih. Kalau gue bayangin perjalanan gue dari kelas bawah tuh kan, waktu baru lulus sampai ke kelas menengah aja, gue harus menahan diri gue sangat besar ya. Benar. Untuk bisa manage uang dan meningkatkan kelas ekonomi. Karena pada saat itu mungkin susahnya adalah kita dari kelas bawah, begitu dapat uang, pengennya kelihatan kelas atas. Itu yang terjadi pada zaman ini. Bener gak? Iya. Kita masih kelas bawah secara kekayaan, tapi kita pengen orang perceive kita itu kelas atas. Betul. Dan dengan memaksakan lifestyle seperti itu, membuat kita bener-bener stuck di kelas tengah. Atau gini deh Teh ya, maksudnya biar mungkin teman-teman juga belajar gitu. Dan mungkin yang lagi yang kelas menengah ini lagi nonton nih, kira-kira gimana caranya supaya kita nggak turun kelas. Kan mungkin kita udah pernah ngalamin nih, kita dari ibaratnya punya duit di bawah 150 juta,
sampai mungkin jadi kelas menengah dan puji Tuhannya bisa masuk ke kelas atas gitu. Gimana step by stepnya perjalanannya tuh Teh? Oke, mungkin menurut gue bisa bilang disclaimer dulu, menurut gue kelas ini akan jadi perjalanan kelas yang paling struggle dan susah. Dan panjang. Yeah. Kenapa? Ini adalah kelas paling bayar harga. Karena kalau lu gak bayar harganya sekarang, lo stucknya di masa tua. Dan lo gak akan bisa naik lagi, lo akan lahirin anak yang lo gambling lagi tuh anak bisa naik atau enggak. Itu yang gue alamin. Kenapa? Karena di momen-momen kita, apalagi kalau kayak gue ya, especially kemarin kan baru lulus kuliah tuh. Terus puji Tuhan dikasih momentum bisnis segala macam, itu masih 100 juta pertama. Untuk menuju ke 1 miliar pertama aja tuh setengah mati. Setengah mati kenapa? Gue gak tahu kalau misalnya employee gimana, gue gak bisa ngomong. Tapi kalau dari sisi entrepreneur kan, gue harus menjaga cash flow-nya company, gue harus menjaga cash flow-nya gue. Nah cara jaga cash flow-nya gue pribadi gimana guys? Gue tuh bangun habit yang pertama itu harus surplus tiap bulan. Oke, surplus tuh lebih. Make sure lo punya pemasukan selalu jauh lebih besar dari pengeluaran dan jadikan itu habit. Sampai level kok begitu bulan ini kayaknya gue minus ya, hati gue gak enak ya. Karena dengan begitu biarpun pelan-pelan tiap bulan lo tambah kaya. Itu dulu menurut gue habit tuh paling penting. Kedua, kalau lo udah terbiasa punya habit surplus tambah kaya, biasakanlah punya financial goals. Misalnya goals gue adalah mau breakthrough kelas ekonomi ini nih. Maka gue akan fokus gimana caranya menjaga pengeluaran gue sehat supaya kalau kita fokusnya naikin kelas tuh sebenarnya kita ngomongin saving dan investment. Kita nggak ngomongin pengeluaran. Kalau kita mau tambah kaya, kita nggak ngomongin brand mobil, brand jam, or anything branded. Yang kita omongin adalah portfolio reksadana lu, deposito lu, obligasi lu, saham lu atau apapun di rekening dari 100 jadi 200, 300, 400, 500 juta sampai jadi 1 miliar. Which is itu nggak akan kelihatan. Lu mau jadi orang kaya nggak akan kelihatan. Karena itu di rekening. Lu mau jadi orang nanggung yang kelihatan kaya, gampang. Lo beli, kasih lihat semua orang. Tapi nggak ada yang tahu rekening lu bobrok. Anehnya di zaman ini banyak banget yang gue temuin orang-orang dengan kemewahan tapi susah ekonominya. Ini agak lucu. Ini real ya? Ini real. Dan ini adalah struggle-nya kelas menengah ke atas. Contohnya misalkan pakai BMW, misal, tapi servisnya dan bayar pajaknya nggak bisa. pot-potan. Nah ini real case, ini real cases guys. Dan kok emang ada yang begitu? Banyak. Mungkin lu belum jadi salah satunya. Mungkin abis ini begitu gaji lu naik 35 juta sebulan, lu udah jadi orang ini nih. Cicil 20 juta per bulan. Nah, apalagi sekarang tenor bisa 7 tahun. Segala macam. 10 tahun mungkin. Gitu loh. Ya jadi yang waktu gue lakukan dalam 3-4 tahun pertama adalah, nih ya teman-teman, waktu itu gue naik mobil gue Brio. Tidak mendiskreditkan Brio, tapi kenapa gue pakai Brio? Sejujurnya itu sangat tidak estetik untuk anak muda seumur gue yang mengemban status entrepreneur muda. Ini Brio zaman dulu ya. Iya, yang pantatnya masih rata. Di saat teman-teman gue semua di company kalau reuni bilang, Theo keren udah jadi entrepreneur. Mereka naik Livina mamanya, naik HRV bapaknya, gue naik Brio. Ngerti kebantingnya? Tapi begitu duduk makan, wih keren nih entrepreneur udah jadi bos. Begitu ke parkiran gue paling cupu. Ngerti gak? Iya. Itu gue harus tahan bertahun-tahun. Betul. Dan harus kebal ya terhadap omongan orang. Kebal. Karena apa? Karena bedanya adalah ketika pada saat itu gue mengumpulkan, duitnya ada gak? Ada. Bayangin kalau gue trigger dikit. Iyalah Teh, ganti mobil tambah 200 juta aja, udah dapet HRV juga. Beli cash. Boro-boro cicil gue beli cash. Bener. Tapi enggak. Gue delay. Karena lu punya financial goals tadi. Gue pengen gimana caranya kekayaan gue makin cepat bertambahnya dengan cara punya modal yang semakin besar. Gitu loh. Gue pengen sekali gue untung beli saham 10% nilainya ratusan juta. Daripada gue waktu itu paksa ganti mobil tapi sekali untung 10% cuman jutaan. Gitu loh. Karena semakin cepat lu prioritas di mana itu akan menentukan akselerasi lu gitu. Jadi waktu zaman itu yang gue tahan ya lifestyle gue. Dan ternyata karena detik itu gue membangun kebiasaan itu sampai sekarang kebiasaannya terbawa teman-teman. Mobil gue juga masih Honda City hatchback ini. Naik dikit ya, naik kelas dikit ya. Naik dikit. Itu juga gara-gara waktu itu dia ya. Iya, itu dapat mobil murah. Lagi ada bagus nih, murah nih tahun 2022 second hand langsung belilah gitu. Itu pun murah teman-teman ya, second ya. Iya. Apakah gue pelit banget? Enggak juga. Gue nyaman pakai mobil itu. Gue tidak merasa
ada validasi khusus juga yang gue dapatkan dari mobil, tapi itu especially gue ya. Sisanya ya gue bangun wealthy gue di tempat yang tepat, lain. Jadi kita berdua tuh kebiasaan teman-teman. Kalau ada saham murah atau instrumen investasi yang murah, kita rela keluaran miliaran kita keluar rela. Nggak mikir. Karena buat kita itu kesempatan untuk mendapatkan uang lagi. Tapi kalau kita beli yang untuk lifestyle, ya itu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya aja gitu. Dan sesuai proporsi rasio. Jadi waktu zaman gue naikin kelas itu teman-teman, itu kan gue beruntungnya adalah gue bisnis, jadi gue dapat dividen kala itu ya. Itu gue dapat dividen nih, misalnya dapat 300 juta nih, per puluhan 30 juta, sisa 270 nih. Kasih nyokap segala macam. Yang gue simpen untuk modal investasi itu bisa 260. Semuanya dong. Iya, jadi gue pakai buat diri gue sendiri itu paling gak ganti sepatu 3 juta. Buat gue beli sepatu 3 juta udah mewah, bro. Tapi lu gak menikmati hidup tuh. Kalau orang-orang zaman sekarang kan work of balance, bro. Nah, ini seru. Tergantung lu nempatin nikmatin hidupnya di mana. Kalau gue tuh orang yang very simple. Gue orangnya sukanya daily. Jadi kalau daily yang bikin gue seneng adalah gue mau massage, gue punya duit. Ini massage family massage ya maksud gue. Jangan mikir aneh-aneh. bukan. Ini min ya. Massage min. Ya min bukan plus ya. Terus misalnya gue orangnya sukanya apa? Gue sukanya kalau gue lagi mau makan enak, gue bisa makan enak mahal. Ya. Gue tidak terganggu di sana. Gitu loh. Gue bisa spend dengan budget yang very healthy. Gitu loh. Jadi maksud gue adalah mari kita naikkan pelan-pelan gaya hidup kita. Gue naik gak? Naik. Income gue naik, gue makin boros gak? Makin. Tapi rasionya gak sebanding sama penghasilan gue. Menurut gue itu satu-satunya cara kalau kita mau naik kelas. Itu pun butuh waktu tahunan loh. Iya betul, karena gak gampang loh ngejaga lifestyle. Gak gampang. Nah kecuali kalian dapat momentum yang bikin tiba-tiba penghasilan per bulan kalian gede banget. Itu pun kalau kalian gak punya kebiasaan manage uang, nggak naik juga. Soalnya habis. Biasanya duitnya habis. Yang gue pelajari dan yang gue lihat gitu dari sekitaran kita gitu. Bahkan gue pun kadang pernah mengalami penghasilan besar tidak menjamin kita punya uang yang besar atau tabungan yang besar. Iya, atau portfolio investment yang besar, tidak. Iya, betul. Yang menjamin malah cicilan yang besar. Nah, ini fun fact ya. Ini realistis, ini based on pengalaman hidup gue. Kebiasaan punya duit tuh susah loh. Gue dulu terbiasa nggak punya duit. Iya. Di rekening kagak ada yang bisa gue hamburin dong. Iya betul. Ya gampang. Betul. Sekalinya lu punya duit nganggur deh 500 juta aja di rekening lu nih nganggur nih. Susah nahannya. Susah loh, nggak biasa loh. Bener nggak? Lihat ini, beli aja 200 nih jam tangan, ntar juga dapat lagi 200. Itu tuh susah, serius gue. Itu kalau kagak gue lari-lariin ke saham, kagak gue lari-lariin kepake pasti. Investment, deposito, kagak gue beda-bedain banknya. Kepake pasti. Kalau satu rekening doang nih kepake. Karena otaknya apa? Dapat lagi. Habisin. Dapat lagi. Masih banyak. Tuh teman-teman. Dan itu perlu dibangun secara paksa habitnya. Apakah semua orang perlu begitu kok? Enggak. Yang perlu begitu cuma orang yang ngerintis, yang memang mau naik kelas ekonomi. Yang udah di atas nggak ada masalah. Nah itu penting banget tuh teman-teman. Buat yang memang pengen naik kelas ekonominya, ya lakuin itu. Tapi gimana caranya sekarang liquidity di mana-mana? Liquidity provider ya, kayak pinjol, terus paylater. Gimana cara kita menghadapi itu semua? Itu kan tadi teknologi. Kan kita ngomongin habit itu internal. Nah, faktor eksternal yang membuat kita sekarang susah ya, yang tadi Billy bilang ya, dengan liquidity provider di mana-mana itu membuat kita ngerasa gini. Kita masuk 5 juta, keluar 7 juta. Bukan berarti pengeluaran gue lebih besar. Itu cuman berarti sampai tanggal itu uang gue masuknya belum cukup karena 2 jutanya gue bisa ambil dari tempat lain. Ini bahaya banget. Mindset itu ya. Orang gak sadar kalau dirinya miskin. Karena selalu ngerasa punya duit. Padahal bukan duit mereka. Bukan duit mereka. Ini yang menurut gue susah banget gitu loh. Itu kita baru ngomongin pinjol, belum judul. Judul udah gak usah ngomongin, duit yang muter aja udah ratusan triliun. Iya. Ya kalau judul kan kesannya kan kayak dosa banget ya. Kalau paylater kan ya bunganya bayar. Beli makanan. Tapi kalian tahu nggak target judul? Tahu nggak target market judul nomor 1? Apakah kelas atas? Bukan, mereka tinggal ke kasino. Iya. Apakah kelas menengah ke atas? Bukan. Kelas mana target utama kelas judul? Menengah dan bawah. Kelas menengah dan bawah. Iya, bahkan saldo 5.000 bisa dibuat judi. Iya. Justru apa ya? Justru ya memang targetnya orang-orang yang menengah itu bawah. Orang-orang yang habitnya belum kebangun. Orang-orang yang baru mau berjuang membangun habit, merubah diri, itu yang ditembak.
Karena nggak punya habitnya. Kalau kayak kita nih habitnya udah kebangun, ditembakin judul juga mungkin bisa aja judul tapi punya budget yang sehat buat judul. Bener nggak? Agak nggak masuk di otak gua kita nih ngomong jelek kita judi aja karena kalau udah biasain alokasi budget, lu akan alokasin budget sekarang gak usah judul, lu beli meme coin aja lu pasti bisa beli kok. Iya benar. Judi juga kok. Iya kita beli. Analisa juga. Apa paper kagak, semuanya juga rungkat. Bener gak? Sekarang lu mau bilang, oh ini foundernya keren segala macam. Kemarin ada satu koin hype banget satu Indonesia beli, rungkat. Iya, hilang bukan. Bukan judi turun. Itu apa? Analisa. Rungkat. Jangan mentang-mentang ada grafiknya lu bilang analisa gitu. Rungkat juga. Kenapa gue bilang ini bukan karena analisanya, karena ini very high risk. Iya. Simple karena kategorinya memang high risk. Oke. Gitu loh. Berarti tapi bukannya nggak boleh. Oke. Boleh selama jadi gini cara gue main, capital gue meningkat. Oke. Profil resiko gue boleh naik. Oke. Kalau gue cuma punya modal 100 juta, gue nggak nyentuh dulu gituan. Gue punya modal 300 juta nganggur. Ya udah 30 jutanya gue singkirin. Gue jadiin cacing-cacing naga-naga. Nggak ada masalah. Itu udah ngomongin alokasi tuh. Alokasi. Berarti penting banget buat kelas menengah mengalokasikan uang mereka atau bagi jadi pos-pos gitu untuk naik kelas. Ini yang sebenarnya yang kampret itu perusahaan startup tahun 2020. Lu lihat semua fintech masuk disuntikin duit ratusan miliar, user acquisition, suruh orang ngapain? Investment. Ada nggak yang bakar duit 100 miliar ajarin orang alokasi dulu? Duit ready, pondasi baru invest. Nggak ada, lu di skip, lu dapet duit invest, lu dapet duit invest di cashbackin lagi. Ada bro Coffee Meet Stocks waktu itu. Ya. Makanya cukup berhasil tapi tidak berhasil. Cuman kelas yang laku. Iya. Ngerti kan? Kita didoktrin sama ads yang segitu gede dari fintech itu pun udah pengaruh ke behavior. Betul. Kenapa kita ngomongin generasi 2020 ke sekarang orangnya semua dapat duit langsung berani invest? Karena mereka memang udah ditembakin ads, di brainwash ratusan miliar itu harga ads-nya, bro. Ya. Dari berbagai angle. Ya. Gitu loh. Jadi kebangun habitnya. Kenapa orang zaman sekarang bilang kok orang zaman dulu habitnya aneh ya? Orang zaman dulu kagak di brainwash sama orang bakar duit. Iya. Makanya mereka saving invest. Iya, zaman belum dulu, kena. Iya, zaman dulu ya nggak punya duit nggak punya. Kalau sekarang kan nggak punya duit. Ada. Ada, itu dia. Ada, nggak punya duit buat liburan. Ada. Kan iklannya gitu kan. Iya. Nggak punya duit buat beli tiket konser. Ada. Ada dulu, siapa nggak tahu. Zaman dulu ketemu orang yang ngerti finance, dia akan ngomong profil resiko pelan-pelan. Deposito, reksadana, obligasi, saham dan kripto punya level risk masing-masing. Zaman sekarang diputer. Iya. Diadu. Bener. Ngapain masuk yang low risk, masuk yang high risk, mati semua lu. Jadi cacing semuanya lu. Iya, zaman dulu ada 300 juta diatur. Iya, dibagi. Gitu ya. Lu mau high risk silakan 100 juta, lu mau ini 100 juta, ini 100 juta. Maka kalau ini berhasil lu tetap naik, kalau ini gagal lu enggak bangkrut. Zaman sekarang diversifikasi diludah-ludahin. All in. Supaya apa? Kaya-kaya, gembel-gembel. Hasil 9,4 juta turun kelas. Iya. Kalau kemarin mental cacing naga ini berhasil, mungkin 9 juta orang naik kelas. Bener. Oke lah Teh, closing statement Teh udah diangkat-angkat tadi tangan. Oke, so buat teman-teman semua, make sure kalau memang lu punya financial goals, bangun habitnya dulu. Naikin profil resiko nggak ada masalah. Mau ambil yang high risk nggak ada masalah. Tapi make sure ada alokasinya. Jangan sampai investasi malah membuat lu tambah miskin. Itu aneh. Harusnya investasi mensupport lu untuk lu tambah kaya. Gitu. So apa Bill next topic? Next topic kita akan bahas